Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim debat Madani akan menyampaikan beberapa argumen kami mengenai mosi debat kali ini, yakni tentang cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Saya sebagai pembicara satu akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi debat kali ini. Mengenai mosi debat kali ini, saya sangat setuju karena cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang secara terus-menerus dilakukan tanpa mengenal batasan waktu dengan cara menggunakan media sosial atau platform lainnya. Cyberbullying memiliki arti yakni kegiatan perundungan yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi digital. Ada beberapa poin ketika cyberbullying dilakukan. Yang pertama, dampak psikologis korban yang lebih mendalam. Cyberbullying seringkali terjadi tanpa mengenal batasan waktu, sehingga korban secara terus-menerus menerima perundungan melalui media sosialnya, sehingga mempengaruhi faktor psikologis korban tersebut, seperti kecemasan, depresi, dan rasa terisolasi. Walaupun bullying secara tatap muka juga merusak, tetapi bullying secara tatap muka bisa dihindari oleh korban sehingga tidak secara terus-menerus bullying tersebut terjadi. Yang kedua, yaitu penyamaran pelaku. Pelaku bisa saja menyembunyikan identitasnya ketika melakukan cyberbullying, karena tindakan tersebut cyberbullying terasa lebih aman oleh pelaku karena identitasnya yang tidak diketahui orang lain. Ada beberapa motif seseorang melakukan cyberbullying. Yang pertama yaitu keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Yang kedua, merasa kesal dengan seseorang. Ketika kita tidak memiliki kuasa untuk melakukan perundungan, maka cyberbullyinglah menjadi solusinya. Yang ketiga, tekanan oleh teman sebaya. Selanjutnya, merasa aman di balik layar komputer karena identitas yang tidak akan diketahui orang lain. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara dua juga sangat setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Seperti yang sudah pembicara satu katakan, bahwa cyberbullying dilakukan pada media sosial atau platform lainnya. Media sosial menjadi platform dengan kasus cyberbullying terbanyak mencapai 71%, APK chatting mencapai 19%, game online mencapai 5%, dan YouTube 1%. Padahal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 3 melarang mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelaku cyberbullying juga dapat terkena tindakan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan perundungan atau pencemaran nama baik secara elektronik yang merugikan orang lain, termasuk media sosial. Survei UNICEF tahun 2019 menemukan dari 2.777 responden berusia 14 sampai 24 tahun, 45% mengalami cyberbullying. Sedangkan menurut Research Center for Digital Society tahun 2021 menemukan 38,4% mengaku pernah melakukan tindakan cyberbullying ini.
Cyberbullying terjadi ketika pelaku melakukan perundungan melalui komentar dengan kata-kata yang menyakitkan, bahkan menghina seseorang setelah mengunggah video atau foto. Jejak cyberbullying akan bertahan secara permanen di internet dan mudah diakses oleh siapapun, sehingga jangkauan cyberbullying lebih luas dan menyeluruh. Contoh cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, menyebarkan hoaks, menyebarkan foto atau video tanpa izin orang tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa dampak cyberbullying juga dapat memicu depresi. Kelompok Gen Z menunjukkan prevalensi depresi tertinggi mencapai 2%, 61% depresi dan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Selain itu, cyberbullying juga mengalami kesulitan untuk dihindari dan dihentikan. Berbeda dengan bullying tatap muka yang bisa dihentikan setelah interaksi. Cyberbullying sulit dihentikan karena sulit dilacaknya pelaku. 2. Unggahan dapat menyebar dengan cepat. Sama halnya seperti saya, ketika saya membuli seseorang melalui komentar yang menyakitkan pada platform TikTok, Instagram, dan lainnya, maka orang-orang akan mengikuti apa yang saya lakukan, karena perilaku Gen Z sekarang adalah meniru apa yang telah menjadi trennya, sehingga cyberbullying sulit untuk dihentikan dan dihindari. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara 3 sangat setuju dengan mosi yang didebatkan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, yakni cyberbullying lebih buruk daripada face-to-face bullying. Dampak di antaranya, yakni dampak psikologis yang lebih dalam, kemudian anonimitas pelaku, dan jangkauannya yang lebih luas dan menyeluruh yang sudah dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2, kemudian kesulitan untuk menghindari atau menghentikan. Tadi juga disebutkan oleh pembicara 2 bahwasannya cyberbullying biasa terjadi di platform media sosial, yakni TikTok dan lain-lain. Kemudian, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Kemudian, hal ini membuat korban merasa tidak ada tempat aman di dunia nyata, di dunia maya maupun di dunia nyata yang sudah dijelaskan oleh pembicara 1, yakni korban dapat terjadi depresi, kecemasan, stres, bahkan perasaan tidak berdaya. Kemudian indikasi untuk melakukan bunuh diri, kerusakan kepercayaan diri. Nah, di sini fakta mengungkapkan di tahun lalu ada kejadian yang pada awalnya memang face-to-face bullying dan ini terjadi di Probolinggo. Namun, masalahnya semakin membesar karena hukum, karena ketika pelaku tersebut memviralkan video bullyingnya di media sosial, yakni TikTok. Kemudian, boom, meledaklah. Nah, disinilah letak cyberbullying itu lebih ganas daripada face-to-face bullying. Karena ketika terjadi bullying di salah satu toko di Probolinggo tersebut, korban masih berupaya untuk menghindar dari bully tersebut. Akan tetapi ketika cyberbullying terjadi di media sosial, korban tidak bisa lagi menghindar seperti yang dikatakan oleh pembicara 2 tersebut. Kemudian, cyberbullying yang dilakukan oleh seorang selebgram LN pada siswa SMK tersebut, sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat untuk berhenti melakukan praktik kerja lapangan PKL. Kemudian, KPAI, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut termasuk kategori kekerasan, yaitu kekerasan verbal melalui media sosial TikTok.
Dan kemudian menurut informasi yang didapatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, korban yang berinisial NNAS sempat menyatakan akan berhenti mengikuti PKL. Korban merasa malu kepada teman-temannya setelah kasus viral tersebut. LNAS merasa sangat ketakutan untuk kembali beradaptasi dengan orang lain. Berhadapan langsung dengan orang lain secara langsung, ini adalah bukti nyata bahwasanya cyberbullying itu lebih buruk daripada face-to-face bullying. LNAS telah kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan keberaniannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di sini sangat dipahami jika LNAS merasa malu atas beredarnya video TikTok yang telah memviralkan dirinya tersebut. Dan itu merupakan dampak nyata dari cyberbullying yang dialami oleh seorang anak. Kemudian, tadi juga dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2 bahwasanya ketika cyberbullying terjadi, di situ akan terjadi beberapa hal, di antaranya adalah psikologi seperti kecemasan, depresi, dan rasa terisolasi. Kemudian, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawian menegaskan, ada efek negatif dari cyberbullying pada psikologi korban, khususnya korban anak. Korban akan depresi, mudah marah, gelisah, dan beberapa gejala lainnya. Bahkan berpotensi membuat korban untuk melakukan percobaan bunuh diri. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2 tadi. Sekian, terima kasih. Lebih waktunya.